Kayaknya nggak ikutan juga nggak boleh ya. Kayak kita sebagai anak muda Indonesia juga perlu mengerti ya. Tapi kayak nggak benar-benar involve, kayak pengen berada di tengah-tengah sebenarnya. Beberapa anak muda memilih untuk tidak ikut dalam politik. Kenapa ya? Apa karena janji-janji pemerintah sebelumnya tidak dapat terrealisasi? Misalnya saja, komen-komen netizen juga jahat banget ya. Nah, kalau kayak gini jadinya, nanti pemilu 2024 banyak yang golput dong. Guna mendorong masyarakat untuk tetap peduli terhadap siapa calon pemimpin di masa depan, KPU RI membuat sebuah film yang berjudul Kejarlah Janji. Dalam arti, masyarakat ataupun anak muda secara khusus harus peduli terhadap janji-janji apa sih yang dimuat atau diberikan oleh pemerintah di masa depan. Yuk kita lihat filmnya seperti apa. Setidaknya pesan-pesan yang disampaikan lewat film ini menggugah kesadaran, menggugah semangat bahwa ternyata pertemanan, persaudaraan, keakraban dalam keluarga itu jauh lebih penting segala-galanya dibanding dengan urusan kontestasi, kekuasaan, kemenangan. Kita memang mengajak untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa menonton film ini agar pemilu kali ini bisa menjadi sesuatu yang memang menjadi kebudayaan yang menyenangkan. Dan yang paling penting sebenarnya bukan masyarakat Indonesianya, tapi buat saya adalah yang paling penting calon pemimpin-pemimpin yang maju untuk menjadi caleg. Film yang disutradarai oleh Garin Nugroho ini berkisah mengenai fenomena masyarakat desa, khususnya menceritakan keluarga kecil pada saat tahun politik alias tahun pemilihan kepala desa. Jadi di desa tersebut menceritakan seorang ibu yang tangguh, yang hidupnya dipenuhi masalah sejarah suami yang kalah dalam pilkades, tetapi juga menyimpan cinta penuh misteri. Beberapa tahun kemudian ketika anaknya pulang ke desa, namun mereka membawa masalah terkait identitas diri dan keinginan balas dendam atas kekalahan ayahnya. Anaknya yang paling besar, Adam, mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Namun, justru dirinya harus bersaing kembali dengan sosok lurah ganteng yang pada zaman dulu juga bersaing dalam pemilihan kepala desa dengan ayahnya. Sebelum terlalu jauh spoiler nih. Penasaran nggak sih gimana proses pemilihan tokoh dan pemain dalam film ini? Lurah ganteng, ya kan, ya itu pasti Mujamil lah ya. Lalu orang yang sok tahu tapi kampungan kayak Adam, itu kan jelas tuh senyumnya aja sinis gitu. Lalu perempuan yang harus mencari dirinya sendiri itu juga jelas. Lalu ibu gitu kan. Kita juga pilih ibu yang justru berjilbab karena tujuan kita selalu stereotip kalau juga berjilbab lalu tidak demokratis gitu kan. Kalau berjilbab lalu kita takut pada politik identitas, malah enggak. Kita pilih memang banyak yang berjilbab, kita pilih ibu berjilbab, tapi yang sangat demokratis. Salah satu pemain, Thomas Rian, yang berperan sebagai Isya menggambarkan mahasiswa yang aktif dalam aksi demonstrasi. Namun ia justru apatis untuk terlibat aktif dalam pemilu. Sama dengan di film, dalam kehidupan nyata, Thomas juga ternyata masih berkuliah loh. Sini kan saya sebagai Isam. Isam itu anak kuliah yang dia mahasiswa Jogja, di mana dia suka melakukan demo-demo dan apapun yang membuat dia nggak suka dia akan memberontak. Aku sebenarnya kurang masuk di dalam apa politik ya, karena nggak bisa masuk aku di situ. Jangan memilih pemimpin yang nggak ada visinya, apalagi hanya bagus di dunia maya saja. Kita harus tetap kritis terhadap janji-janjinya dan melihat track record-nya. Nah, apakah kalian penasaran dengan film Kejarlah Janji ini? Jika kalian sudah nonton, yuk taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.